A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha. Pasal di sini dalam kitab Sulamut Taufiq menjelaskan tentang kewajiban bagi orang yang sholat menjadi makmum. Wajib bagi setiap orang yang sholat menjadi makmum di dalam sholat Jumat au ghairiha atau selainnya sholat Jumat, alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi, yaitu tidak boleh mendahului imamnya dalam tempat dia berdiri. Jadi seorang makmum ketika berdiri itu tidak boleh lebih depan, tidak boleh ada di depan seorang imam. Jadi seorang makmum itu harus berada di belakang imam. Ya, makmum itu tidak boleh mendahului imam, harus ada di belakangnya. Wal ihrami, dan juga di dalam takbiratul ihram. Ketika imam takbiratul ihram, si makmum itu tidak boleh takbiratul ihram dulu. Nanti setelah imam takbiratul ihram selesai, baru si makmum itu takbiratul ihram. Tidak boleh membarenginya, tidak boleh mendahului dan membarenginya, tidak boleh. Jadi harus si imam dulu takbiratul ihram, kemudian baru si makmum yang takbiratul ihram. Bal tabtulu al-muqaranatu fil ihrami, bahkan hukumnya batal jikalau seorang imam itu bebarengan dalam takbiratul ihram. Si imam mengucapkan Allahu Akbar, si makmum juga mengucapkan Allahu Akbar bebarengan, itu tidak boleh, batal sholatnya si makmum, harus diulang lagi, ya, diulang takbir lagi, tidak sah sholatnya, tidak sah takbiratul ihramnya. Jadi harus berada setelah si imam takbiratul ihram, nggak boleh mendahului, bahkan barengan tidak boleh. Kemudian watukrohu fi ghairihi illa ta'mina, dan hukumnya makruh bebarengan dengan imam di dalam selainnya takbiratul ihram, seperti mendahului dalam ruku, bebarengan di dalam ruku, dalam sujud, itu mengebarengi dengan imam gerakannya, itu hukumnya makruh, ya, tapi tidak sampai batal. Kalau takbiratul ihram bebarengan dengan imam itu batal, tapi kalau selain takbiratul ihram bareng gerakannya seperti dalam ruku, sujud dan lainnya, itu hukumnya makruh, tidak sampai batal. Illa ta'mina, kecuali dalam mengucapkan amin setelah membaca Fatihah. Walabdallin, aminah, itu sangat dianjurkan bagi seorang makmum itu membaca aminnya bareng dengan imam. Amin. Jadi yang membaca amin itu bukan hanya makmum, tapi imam juga membaca amin, dan bareng mengucapkannya itu bareng, amin. Kemudian wa yahrumu taqaddumu bi ruknin fi'lin, dan hukumnya haram mendahului imam di dalam rukun fi'li, rukun yang bangsa pekerjaan, seperti ruku, sujud, i'tidal. Nah, itu rukun fi'li, masuk rukun fi'li, itu hukumnya haram. Berbeda kalau rukun fi'li itu tidak sampai haram, misalkan dalam membaca Fatihah itu tidak sampai derajat haram. Kemudian di dalam tahiyat, misalkan membaca tahiyatnya itu, nah, mendahului si imam itu tidak sampai haram. Misalkan tahiyat, ya, tahiyat makmum mendahului imam membacanya, itu tidak mengapa, tidak sampai batal.
Kalau rukun fi'li itu haram mendahului si imam, itu rukun bangsa pekerjaan. Kemudian watabdulu biruknaini, dan hukumnya batal jikalau mendahului dengan 2 rukun. Jadi 2 rukun, jikalau mendahulunya dalam 2 rukun secara berturut-turut, maka hukumnya batal. Wa kadza ata'khuru anhu bihima li ghairi idzin, dan begitu pula mengakhirkan gerakan dari imam ketinggalan 2 rukun. Jadi ketinggalan 2 rukun itu dapat membatalkan li ghairi udrin, kalau tanpa udur ya, misalkan karena ya lupa atau bacaannya dia kendu ya, kendu maksudnya lambat, dia tidak bisa cepat gitu, misalkan karena ya fisiknya kurang memadai gitu kan. Jadi ketika ruku itu nggak bisa cepat seperti imam cepat, dianya lambat gerakannya gitu, karena ada udur gitu, itu tidak mengapa kalau ketinggalan 2 rukun gitu, kalau ada udzur. Tapi kalau tidak ada udzur, hukumnya batal. Wa bi'athara min salasati arkanin tawilatin lahu, dan jikalau ketinggalannya itu lebih dari 3 rukun, yang panjang, rukun yang panjang, karena udzur, itu hukumnya batal ya. Kalau ada udzur lebih dari 3 rukunan, ketinggalan lebih dari 3 rukun, rukunnya rukun yang panjang, maka hukumnya batal karena udzur nih, karena udzur. Kalau tadi kan 2 rukun tanpa udzur itu batal, tapi kalau ada udzur itu batasnya sampai 3 lebih, melebihi 3, itu batal. Kemudian wa ayyalama binti qallati imamhi, dan seorang makmum itu harus mengetahui gerak-geriknya imam, baik dari suaranya ataupun dengan melihat dengan mata, atau mendengar dengan suaranya, atau mengetahui dari makmum yang ada di depannya. Itu masuk ke dalam kategori mengetahui gerak-gerik imam. Jadi harus tahu, imamnya ruku kita harus tahu, imamnya sujud kita harus tahu. Kemudian wa ayatami'a fi masjidin aw sasimi'ati dzira'in, dan yang berikutnya yaitu harus berkumpul di dalam satu masjid. Jadi dalam satu masjid aw sasimi'ati dzira'in, atau dengan jarak 300 dzira', saat dengan jarak 300 dzira'. Nah, ini jarak 300 dzira' ini jikalau di luar masjid ya, jikalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid itu tidak mengapa walaupun lebih dari 300 dzira'. Tapi kalau di luar masjid itu jaraknya hanya 300 dzira' ya, jarak dari imam dan makmum. Kalau di masjid itu walaupun jauh itu gak apa-apa, asal di dalam masjid, walaupun lebih dari 300 dzira'. Kemudian wa alaihullah bainahuma hailun yamna'u al-istitraqa, dan kemudian kewajiban seorang makmum yang berikutnya yaitu tidak ada penghalang di antara makmum dan imam. Misalkan dihalangi tembok sehingga si makmum itu tidak bisa tembus ke si imam, tidak bisa sampai ke imam karena ada penghalang gitu. Itu tidak diperbolehkan. Harus ada tempat lewat ke si imam. Harus ada jalan ke si imam, untuk mencapai si imam itu harus ada. Tidak boleh terhalang tembok atau yang lainnya.
Kemudian wa ayatawafaqanat musholataihima. Kemudian runtutan sholatnya itu harus cocok antara imam dan makmum. Tidak boleh seorang misalkan imamnya sholat subuh, makmumnya sholat jenazah, itu tidak boleh karena gerakannya itu berbeda. Sholat jenazah itu tidak ada ruku sujud, sedangkan sholat subuh kan ada ruku sujud gitu kan. Itu tidak boleh. Jadi harus sama gerakannya, runtutan gerakan sholatnya itu harus sama. Kemudian wala yatakhalafa fi sunnatin tabhusul mukhallafatu fiha, dan kemudian tidak adanya perselisihan di dalam kesunahan yang dianggap jelek untuk berbeda, untuk menyelisihinya di dalam kesunahan tersebut. Contohnya apa? Contohnya tahiyat awal. Nah, tahiyat awal ini jikalau si makmum tahiyat awal, si makmum itu meninggalkan tahiyat awal walaupun itu sunnah, itu dianggap batal, tidak boleh. Ya, kalau si makmum tahiyat awal maka si imam tahiyat awal maka si makmum juga harus tahiyat awal gitu kan. Beda kalau misalkan kunut ya. Kalau kunut itu tidak merupakan sunnah tapi sunnah khilafah. Kesunahan yang dianggap jelek jikalau berbeda, jikalau menulayani si imam. Nah, jikalau berbeda dengan si imam. Soalnya kenapa? Karena kunut itu posisinya itu ketika berdiri pas itidal. Ya, pas itidal. Walaupun si makmum ini tidak kunut, itu tidak mengapa. Si makmum tidak kunut sedangkan imam kunut, itu tidak mengapa. Karena kunut ini berdiri setelah itidal. Jadi sama-sama berdiri, itidal berdiri dan kunut juga berdiri. Nah, ini tidak mengapa, tidak dianggap jelek. Sedangkan tahiyat awal itu gerakan yang baru sesudah sujud ya kan, gerakan baru, sehingga dianggap jelek kalau si makmum itu berbeda dengan si imam. Kalau berbeda kan, kalau meninggalkan tadi tahiyat awal, gerakan tahiyat awal nampak jelas berbedanya dengan si imam kan. Karena tahiyat awal itu ada gerakannya, sedangkan kunut itu tidak ada, sama-sama berdiri gitu. Kemudian wa ayyanwiya al-iktida'a ma'atahrumi, harus berniat ikut pada imam ma'atahrumi, besertaan dengan takbiratul ihram di dalam sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat niat jadi makmum itu harus pas takbiratul ihram, tidak boleh setelah takbiratul ihram. Wa qoblal mutaba'ati wa tulil intidori fi ghairiha, sedangkan selain sholat Jumat itu boleh sesudahnya takbiratul ihram, dengan catatan qoblal mutaba'ati, si makmum ini belum mengikuti gerak-geriknya si imam ya, belum mengikuti gerak-geriknya si imam loh, gitu loh ya, boleh. Jadi ketika Allahu Akbar, itu Allahu Akbarnya kan setelah si imamnya yang awal, si imam jadi misalkan ada orang di depan nih sholat Allahu Akbar, kemudian kita yang ada di belakang juga Allahu Akbar, terus membaca gitu ya, membaca suratan. Kemudian kita tahu bahwa yang di depan juga ini lagi sholat lah, kok saya ikut jadi makmum aja dengan si
yang ada dengan orang yang di depan itu tidak mengapa setelah takbiratul ihram, dengan catatan belum mengikuti gerak-geriknya. Tapi kalau kita sudah mengikuti gerak-geriknya, ya, dia ruku, kita juga ruku, sengaja gitu mengikuti gerak-geriknya, tapi tidak dengan niat, itu maka hukumnya batal. Berbeda kalau yang di depan itu ruku, terus kemudian kita juga ruku, cuma kebetulan saja gerakannya itu sama gitu. Kebetulan masa membaca Al-Fatihahnya, membaca surat-suratnya itu sama, sehingga rukunya bareng, i'tidalnya juga bareng gitu kan. Nah, itu tidak mengapa. Tapi kalau kita dari awal sudah mengikuti gerak-geriknya tapi tidak niat, itu batal. Ya. Qoblal mutaba'ah. Jadi sebelum mengikuti gerak-geriknya si imam. Jadi ya memang kita gerak-gerik itu karena sholat sendirian gitu. Kemudian kita tahu bahwa yang ada di depan itu juga sedang sholat gitu. Sholatnya sama gerakannya, kita kemudian mengikuti yang ada di depan, itu tidak mengapa. Wa tulil intidhari fi ghairiha. Dan juga lamanya masa menunggu. Misalkan yang di depan nih baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah lama. Nah, kemudian kita juga menunggu si imam orang yang ada di depan kita menunggu selesai membaca surat Al-Baqarah. Jadi rukunya itu menunggu si yang di depan itu membaca surat Al-Baqarah, maka tidak boleh, batal. Tidak boleh ya. Karena lamanya menunggu. Ini tidak boleh. Jadi gerakan kita ini sebelum kita ikut pada si imam itu independen. Jadi ya memang kita sholat sendirian gitu, tidak mengikuti si gerakan si imam. Nah, setelah niat baru mengikuti gitu. Kuatul intidhar, sedangkan ini itu jadi kita tidak menunggu orang yang di depan ruku gitu, atau kita baru ruku gitu. Jadi tidak menunggu gerakan orang yang di depan gitu, sehingga lama, misalnya gerakannya itu lama. Jadi ya seperti tadi membaca surat Al-Baqarah itu kan lama. Nah, terus kita menunggu dia ruku, tapi kita belum niat, itu tidak boleh, batal ya. Fi ghairiha, di dalam selain sholat Jumat. Jadi kalau di dalam sholat Jumat itu harus pas takbiratul ihram, sedangkan selain sholat Jumat itu boleh di pertengahannya, setelah takbiratul ihram. Dengan catatan tidak boleh mengikuti gerak-geriknya sebelum niat jadi makmum, dan tidak boleh menunggu lama sebelum niat. Tidak. Tapi kalau sudah niat ya baru. Kemudian wajibu alal imami niatul imamati fil jumati wa muadati. Wajibu alal imami niatul imamati fil jumati wal muadati. Dan hukumnya wajib bagi imam untuk niat menjadi imam. Jadi hukumnya wajib. Jadi pas takbiratul ihram, si imam ini wajib niat jadi imam di dalam sholat Jumat. Ya, dalam sholat Jumat ini wajib. Seperti tadi si makmum juga wajib ketika takbiratul ihram dalam sholat Jumat. Wal muadati, dan juga pas sholat muadah si imam ini wajib niat jadi imam ketika takbiratul ihram. Ya, imam wajib niat, tidak boleh tidak. Kemudian waktu sannu fi ghairiha, dan hukumnya sunnah di dalam selainnya sholat Jum'ah dan sholat muadah. Muadah ini sholat yang diulang. Misalkan yang pertama nih sholat sendirian, kemudian yang kedua sholat terus diulang lagi.
karena ingin berjamaah, nah maka si imam ini wajib untuk niat jadi imam. Sedangkan yang selain sholat Jumat dan sholat Mu'adah itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena tidak wajib niat. Seorang imam itu tidak wajib niat jadi imam, tapi nanti tidak mendapatkan kefadilahnya berjamaah dia. Faslun ghuslul mayyiti wa takfinu wa sholatu wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.